Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Arobin Jaka Mahendra. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik di Universitas Jember. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai pembuatan sistem kendali cerdas menggunakan Fuzzy Sugeno pada Toolbox Anvis Editor di program MATLAB. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses dari awal hingga akhir kita bisa memanfaatkannya dengan mengacu pada aplikasi Logika Fuzzy. Pada ini jurnal Seminar Nasional 2. Jadi mengacu pada jurnal ini ada aplikasi Logika Fuzzy pada optimasi daya listrik sebagai sistem pengambilan keputusan. Jadi di sini dijelaskan terdapat dua input yang dapat mengontrol bagaimana hasil dari daya listrik yang akan kita atur. Input itu sendiri adalah intensitas cahaya, dan yang kedua adalah suhu. Intensitas cahaya dan suhu. Bagaimana dikontrol dengan Fuzzy Mamdani untuk menghasilkan daya listrik yang akan kita inginkan. Kemudian ada beberapa parameter yang akan kita gunakan pada intensitas cahaya maupun pada suhu. Pada intensitas cahaya, member function-nya terbagi menjadi 3 dengan 3 parameter yang berbeda-beda. Kalau pada member function gelap, ada 3 member function ya. Gelap, biasa, sama terang. Yang gelap ini parameternya 0 sampai 400, yang biasa 200 sampai 1400, kemudian yang terang 1200 hingga 1600. Kemudian pada input yang 2 adalah suhu. Suhu di sini range-nya dari 0 sampai 60 derajat Celcius. Dengan 3 member function. Di dalamnya ada dingin, yakni parameternya 0 sampai 30, normal itu dari 18 sampai 42. Sedangkan panas itu dari 30 sampai 60 derajat Celcius. Hasil outputnya kita bagi dari 0 sampai 120 watt. Jadi ketika 0 sampai 120 watt ini ada 3 member function. Ada padam, redup, dan terang. Pada padam ini dari 0 sampai 50, untuk redup 25 sampai 95 derajat, untuk redup itu 25 sampai 95 watt, terangnya untuk 70 sampai 120 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka program MATLAB. Di sini saya memakai program MATLAB yang 2009. Sini awalnya dengan mengacu pada aplikasi Logika Fuzzy di jurnal ini ada optimasi daya listrik sebagai sistem pengambilan keputusan. Jadi kita menggunakan Logika Fuzzy sebagai pengambilan keputusan bagaimana daya listrik yang diperlukan untuk suatu ruangan dengan 2 input, intensitas cahaya, dan yang kedua adalah suhu. Jadi ada intensitas cahaya dan yang kedua suhu. Di sini kita membuat input data dahulu. Kita buat di MATLAB dengan cara kita buat new workspace di sini. Kita namai Sugeno. Ya. Kemudian kita klik, double klik. Di sini kita sesuaikan dengan yang ada di jurnal datanya. Pada jurnal di data yang pertama input 1 itu kita masukkan pada kolom 1. Kemudian input 2 kita masukkan pada kolom 2, sedangkan yang kolom 3 ini diisi dengan hasil outputnya. Yang pertama pada input 1 kita gunakan karena ringnya 1000 sampai 600 pada input 1, karena untuk Fuzzy Sugeno yang tipe Sugeno ini kita gunakan batas atas saja. Karena batas atasnya di sini adalah 400. Jadi kita gunakan yang teratas 400. Jadi hanya satu input saja. Kita taruh, kita letakkan pada yang pertama 400. Kemudian yang kedua juga sampai yang ketiga. Kemudian untuk yang ini adalah 200, 800, 1400. Karena yang paling atas, misalkan pada Mamdani itu yang teratas itu adalah 800, maka kita ambil yang 800 ini. Kita masukkan dalam input data yang kedua di ringnya
800. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi bahwa yang menyentuh di atas itu adalah 1200. Jadi kita gunakan datanya 1200. Kemudian kita juga masukkan yang kedua, itu nilainya inputnya 18, 30, 42. Selanjutnya juga seperti itu, 30 dan 42, 18, 30 dan 42. Setelah itu kita masukkan outputnya. Kita lihat pada jurnal, pada output terang dahulu kita gunakan batas atas. Yang teratas di sini kan 110 yang menyentuh level tertinggi 1 artinya. Jadi kita gunakan 110. Yang redup ini karena triMF, triangle. Jadi triangle itu yang teratas, yang tengah-tengah pastinya. Jadi 60. Trapesium juga yang teratas ini yang batasnya adalah 10. Karena 50 ini batas paling bawah. Jadi kita gunakan 10, 60 dan 120. Maaf, 110. Maksud saya. Ya, jadi 110 kita gunakan dari yang terang dahulu, kemudian 60, setelah itu 10. Sama. Jadi kita gunakan 110, 110, 60, 10. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa karena di sini trapesium, jadi kita ambil batasnya itu untuk yang ini adalah 60 dan 10. Jadi kita ambil yang 10 dan 10. Yang sebelah sini. Jadi di sini adalah 60. Ini 10. Dan yang paling bawah adalah 10. Seperti itu. Begitu juga yang di atas sudah sama. 60, 10, dan juga 10. Seperti ini. Kemudian kita save. Di sini kita klik save dalam program MATLAB ini dengan Math ekstensinya kita jadikan Sugeno. Ya. Sugeno sudah. Setelah itu, data tersebut ada pada jurnal yang sudah kita tunjukkan tadi, kemudian sudah disimpan. Setelah itu kita masuk ke command window sekarang. Kita klik pada command window ini. Kita panggil unfish edit, atau kita bisa gunakan di sini start untuk menggunakan toolbox unfish edit, more, kemudian di sini fuzzy logic ada unfish editor, unfish edit. Tapi ketika Anda mungkin ingin lebih cepatnya, kita langsung panggil saja dengan mengetikkan unfish edit dan klik enter. Kemudian muncul unfish editor, kita masukkan dengan kita klik workspace karena tadi disimpan dengan workspace-nya. Kita load datanya yang sudah disimpan dengan nama Sugeno tadi. Kita oke. Keluar beberapa data seperti ini parameternya. Ya. Setelah keluar, maka selanjutnya input 1 itu adalah intensitas, yang input 2 itu adalah suhu. Kita klik edit fish properties. Ini untuk mengedit bagaimana kita gunakan Sugeno. Jadi perbedaannya, pada Mamdani kita menggunakan fuzzy, langsung mengetik pada command window, sedangkan pada Sugeno kita menggunakan unfish editor. Seperti itu, yang paling mencolok perbedaan. Pada input ada 2 input kan? Inputan yang pertama itu kita ganti namanya dengan nama yang input 1 ini adalah intensitas cahaya. Yang kedua adalah suhu. Kemudian ini adalah daya listriknya. Selesai daya listrik, kemudian simpan dengan cara klik file, kemudian export to file. Jadi tadi sudah di workspace,
kemudian dimasukkan ke dalam Advis Editor. Sekarang kita simpan menjadi filenya. Kita namai Sugeno dalam file vis. Setelah itu kita close. Kemudian selesai. Pada langkah selanjutnya, kita gunakan ini dengan cara menggenerate vis. Jadi kita generate, kemudian kita lihat kita yang gunakan triangle, konstanta, member function-nya jadi konstan, tetap, bukan linear. Jadi tidak berubah jika linear. Kalau konstan itu tetap dengan number of member function-nya itu 33. Seperti itu. Setelah selesai, kita generate vis, kemudian kita coba dengan 50 epoch. Kita try. Nah, ketika 50 epoch, berarti anggapannya kesalahannya sekitar 6,25 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita tes. Seperti apa? Seperti ini hasilnya. Jadi di antara 100, 10. Jadi seperti ini. Setelah itu untuk melihat hasilnya, jadi kita masuk menuju Simulink. Kita coba sekarang menuju ke Simulink pemodelan. Kita ekspor dulu menjadi file. Sudah. Secara otomatis kita gunakan new model. Kita gunakan model pemodelan di sini biar kita lebih mudah bagaimana kita tahu hasil output penulisannya pada display. Nanti kita menggunakan beberapa model-model dari penggunaan dari tiap blok-blok yang ada. Sambil kita menunggu, jadi kita gunakan Simulink library browser di sini. Kita gunakan blok yang ada sebagai alat bantu kita. Mohon maaf, agak lama di sini. Setelah itu kita gunakan, ada beberapa yang kita butuhkan. Yang pertama MUX. MUX di sini kita gunakan sebagai penyatu dua sinyal. Jadi jadikan satu dari dua input, dijadikan satu line, tapi tidak digabungkan. Kita gunakan yang MUX. Kemudian ada input konstanta. Kita gunakan dua, jadi kita copy paste saja. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi fuzzy logic control. Kita gunakan ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yang paling penting ini display. Jadi output yang akan kita gunakan. Seperti ini. Kita satukan dengan cara mengklik. Kemudian digeser sampai pada input. Jadi input pada konstanta kita masukkan ke MUX, outputnya kita masukkan ke fuzzy logic sebagai input fuzzy logic, kemudian outputnya kita baca dengan display ini. Kita bisa ganti namanya. Yang pertama ini adalah intensitas cahaya. Kemudian yang kedua ini suhu. Yang kedua adalah suhu ruangan. Kemudian fuzzy logic control ini kita gunakan Sugeno fuzzy logic control. Kemudian yang terakhir ini adalah display sebagai daya listrik yang dibutuhkan. Ini satuannya watt. Selesai. Kemudian kita buat parameternya.
Jadi kita tidak lupa. Di sini kita buat parameter yang pertama, intensitas cahaya. Jadi biar kita tahu intensitas cahaya, parameternya dari terang. Kemudian di sini kolom pertama itu antara 0 sampai 400, maaf. Kita lihat dulu. 0 sampai 400, kemudian 200 sampai 1400. Di sini kita bisa lihat. Ini untuk gelap, maaf ya tadi kesalahan. Gelap, biasa, dan terang. Jadi gelap itu dari 0 sampai 400. Kemudian yang terang ini redup atau biasa saja atau normal. Ini dari 200 sampai 1400. Kita masukkan datanya nanti satu persatu biar enak. 1200 sampai 1600 ini terang ya. Kemudian suhu itu dari 0 sampai 30. Ini untuk suhu yang dingin, maaf. Di sini suhu ruangan itu dingin di antara 0 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian yang di sini, yang selanjutnya normal. Normal itu antara 18 sampai 42. Kemudian untuk yang selanjutnya ini terang 1200 sampai 600. Sampai 1600 Celcius. Kita bisa pindah, sesuaikan tempatnya di sini. Ini untuk yang di bawah. Kemudian yang daya listrik, kita gunakan parameternya. Parameter untuk daya listrik biar ingat bahwa untuk yang padam ini jadi tidak memerlukan daya listrik itu 0 sampai 50. Sampai 50 watt. Kemudian untuk terang redup ya 25 sampai 95. Nah, jadi biasa saja penggunaannya. Sampai 95 watt. Sedangkan untuk yang terang ini membutuhkan daya listrik yang banyak. Kita 70 sampai 120. Seperti ini. Sekarang kita coba masukkan input datanya. Misalkan kita gunakan intensitas cahayanya itu 200. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk normal kita gunakan 42. Jadi normal dan biasa. Suhu ruangan pada normal, kemudian intensitas cahayanya 200. Bagaimanakah hasil daya listriknya yang akan kita butuhkan? Kita gunakan fuzzy logic, kita start simulation dengan klik di sini. Dan hasilnya, oh ya, ada kesalahan, jangan lupa. Kemudian jangan lupa, karena tadi tidak bisa dalam percobaannya, karena kita belum diekspor menuju ke workspace-nya. Jadi kita ekspor workspace, kita gunakan Sugeno. Ini berfungsi kita save current fish to workspace. Ini artinya kita dapat memanggil fish ini dengan nama workspace variabelnya itu Sugeno. Setelah selesai, maka nanti akan terdapat matriks input, output, dan rule di sini. Bagaimana
yang ada di sini, nama, tipe, kemudian metodenya, input, dan rule-rule-nya sudah ada. Maka pemodelan tadi yang sudah kita buat, kita baru panggil dengan cara double klik di sini. Kita klik sepenuh, oke, kemudian kita start simulasi. Nah, jadi dengan suhu yang biasa, intensitas cahaya yang biasa antara 200 sampai 1400, di sini kita masukkan 200, kemudian suhu ruangan yang 42, jadi di antara normal masih. Ternyata daya listriknya itu adalah 10. Jadi di antara 0 sampai 50 itu adalah padam. Jadi kita tidak terlalu membutuhkan daya listrik yang terlalu besar. Seperti itu. Jadi dengan ini kita bisa melihat bagaimana kemudahan dari sistem kendali cerdas. Penggunaan daya listrik dengan menggunakan ini pengambilan keputusannya dengan menggunakan fuzzy logic dengan tipe Sugenung. Ini yang membedakan dengan fuzzy logic yang tipe lainnya seperti fuzzy logic Mamdani. Jika Mamdani kita menggunakan fuzzy, sedangkan pada di sini kita gunakan ini Fish editor seperti tadi. Seperti ini. Kita menggunakan Fish editor, kita gunakan rule-nya, perbedaannya seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya, saya Arobin Jaka Mahendra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.